Shalom, salam damai dan sejahtera untuk kita hari ini. Bersyukur karena kasih dan anugerah Allah di dalam Kristus yang mempertemukan kita kembali. Saat ini saya ingin berbagi dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sebelum kita membaca, mendengarkan, merenungkan dan merefleksikan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bersama berdoa kepada Allah Bapa kita. Bapa di surga, kami mau membaca, mendengar, merenungkan firman. Kiranya Tuhan menolong kami untuk mengerti dan menjadi pelaku firman. Kiranya damai sejahtera Kristus yang memerintah hati, pikiran, menguasai kami sekalian. Oleh Roh Kudus-Mu yang bekerja pada diri kami. Dalam Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Firman Tuhan yang kita renungkan bersama, Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku firman. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari 6 ayat pada pasal pertama kitab Mazmur ini, kita mengetahui ada 2 kelompok umat. Dari 6 ayat pada pasal pertama kitab Mazmur ini, kita mengetahui ada 2 kelompok umat manusia. Kelompok pertama disebutkan sebagai orang benar, dan kelompok yang kedua disebutkan sebagai orang fasik. Kelompok orang benar yang dibenarkan Allah di dalam dan melalui Kristus memiliki karakter sebagai berikut. Yang pertama, mereka memiliki karakter yang mau hidup di dalam firman, yang suka dan senang membaca firman, suka dan senang merenungkan firman, dan menjadi pelaku firman. Orang yang benar selalu menghasilkan buah yang dapat dinikmati, baik yang dinikmati oleh dirinya sendiri maupun lingkungan sekitar. Orang yang benar meninggalkan dosa, mematikan dosa, dan tidak mau berbuat dosa. Sekalipun bisa jadi akan terjebak oleh suasana keberdosaan, tetapi orang benar akan berjuang, berupaya untuk hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Dan akhir dari kehidupan orang-orang benar adalah hidup yang menikmati berkat penyertaan Tuhan selama-lamanya. Sedangkan karakteristik dari orang fasik ialah yang hidupnya mencemooh orang lain, hidupnya tidak suka firman, hidupnya memberontak kepada Tuhan Allah, dan kreativitas di dalam kehidupannya sungguh memalukan. Bahkan orang-orang fasik biasanya lebih suka berkumpul untuk mencemooh orang lain. Dan akhirnya kita tahu akhir dari segala sesuatu kehidupan dari orang-orang fasik ialah kebinasaan. Dengan pengertian ini kita mendapatkan pengertian yang lebih mendasar. Bagaimana ya saya, saudara, kita sekalian menjadi orang yang hidup di dalam kebenaran. Kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membebaskan. Tentunya karena kita masing-masing sudah menyadari keberdosaan kita, ketidakmampuan kita untuk menjadi orang yang benar. Kesadaran untuk itu hanya mungkin dianugerahkan Allah, dikerjakan Roh Kudus, dan membawa kita makin dekat dengan Tuhan Allah. Selanjutnya, kalau kita menyadari bahwa hidup kita itu mau hidup yang
seperti yang dikehendaki Tuhan, maka kita sewajarnya melakukan hal yang menjadi kebiasaan orang benar, yaitu membaca firman, menjadi pelaku firman. Bukan hanya menumpuk pengetahuan tentang ayat-ayat Alkitab, bukan hanya memperdebatkan dan mempertahankan firman Tuhan, tetapi bagaimana kita juga menghidupi firman Tuhan dalam keseharian kita. Tentu perlu kekuatan, kuasa, otoritas untuk bisa menghidupi firman Tuhan. Mengapa? Karena kita daging yang lemah, kita bisa jatuh, bahkan kita bisa tergoda oleh iblis, dunia, dan orang-orang berdosa. Karena itu kita membutuhkan kekuatan dari Roh Allah. Dan tentunya tidak mudah untuk konsisten punya komitmen membaca, mendengar, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Bagaimana komitmen itu menghasilkan buah. Setahap demi setahap kita akan ditransformasi oleh Allah melalui Roh-Nya dengan firman yang sudah melekat di dalam pikiran kita. Tidak bisa serta-merta itu terjadi di dalam diri kita. Karakteristik orang benar ini perlu kita tingkatkan dalam keseharian kita. Sekali lagi, kita punya kehidupan yang paradoks. Paradoks kenapa? Karena di satu sisi, kita adalah orang yang berdosa, yang masih mungkin berbuat dosa, baik perkataan, perbuatan, perilaku kita. Tapi di pihak Tuhan, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah melalui pembenaran aktif dari Kristus yang hidup, mati, bangkit, menyatakan kemenangan atas maut, dan yang setia mendoakan kita. Jadi ada kehidupan kita yang paradoks. Nah, bagaimana kita menseimbangkan kehidupan seperti itu supaya kita memang memiliki komitmen itu terus-menerus konsisten sampai akhir hidup kita. Perlu ada teman-teman seiman, persekutuan yang saling mengingatkan, saling mendoakan, saling memberikan nasihat, petunjuk, arahan, bahkan memberikan teguran, koreksi kepada kita. Mengapa? Ya tentu kita harus sadar, kita punya kelemahan masing-masing. Kalau ada teman, saudara, keluarga, orang-orang yang dekat kita yang cinta Tuhan menegur kita, mengkoreksi kita, memberikan dorongan, tuntunan untuk kita berusaha hidup benar, kita bersyukur. Kalau ada kekurangan, kelemahan kita yang diperbaiki, dianjurkan untuk diperbarui, kita bersyukur. Berarti ada kepedulian dari orang-orang sekitar kita untuk memperhatikan kita. Nah, ini yang saudara dan saya bisa lakukan. Langkah selanjutnya, tentunya kalau kita melakukan firman, karena bukan hanya menjadi pendengar, tapi juga harus menjadi pelaku, kita harus tahu batasan-batasan di mana kita memang tidak boleh mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kita mau menjadi pelaku firman, misalnya saja mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ia menghina, melecehkan, merendahkan diri kita, bahkan membuat harga diri kita itu remeh dan lemah. Bagaimana kita mengampuni mereka? Mudahkah kita melakukannya? Tentu tidak. Proses pengampunan yang bisa kita lakukan selain berdamai dengan diri, berdamai dengan orang lain, kita meminta pertolongan dari Tuhan Allah. Kiranya Roh Tuhan memenuhi hati kita dengan cinta kasih dan kita berjuang untuk menyatakan pengampunan. Itu salah satu aspek membangun relasi yang baik sebagai orang benar, sebagai karakteristik dari orang-orang benar. Nah, ini tidak mudah, sekali lagi bisa jadi kita sulit sekali untuk mengatakan saya mengampunimu, hai orang-orang yang telah melukai, menciderai, menghina, melecehkan, meremehkan, merendahkan. Kita melihat dan menyaksikan banyak orang yang mudah sekali di zaman ini tersinggung, sukar untuk berdamai. Ada banyak penyebabnya, baik itu masalah keuangan, masalah harta, masalah pertemanan, jodoh, dan sebagainya. Hal yang dikehendaki Tuhan bagi kita, saudara dan saya sebagai orang yang dinyatakan sebagai orang benar oleh Tuhan, adalah berdamai. Nah, itu satu aspek. Belum lagi bidang yang lain, misalnya kita seharusnya sebagai orang benar punya kapasitas mengoptimalkan kemampuan kita untuk berbuah, menghasilkan karya-karya yang baik yang dapat dinikmati oleh orang lain. Misalnya saja seorang pedagang, dia mampu menjual makanan atau minuman, barang atau jasa yang
kualitasnya teruji dan juga dapat memberikan kesehatan, kemanfaatan bagi orang lain. Nah, bagi orang Kristen yang disebut sebagai orang yang benar, orang yang dibenarkan, karakter untuk meningkatkan kualitas berkaryanya, pelayanannya, itu perlu dilakukan. Tentu perlu pelatihan-pelatihan, tentu perlu pendidikan yang lebih tinggi, dan tentunya tidak hanya, sekali lagi, tambah pengetahuan belaka. Nah, itu dua aspek yang saya singgung di dalam konsep karakter orang benar. Mengampuni, membangun relasi, dan berkarya bagi kepentingan orang banyak. Saudara yang kasih di dalam Kristus, di dalam ayat ini, Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1, berbahagia, atau lebih tepatnya diberkatilah orang benar. Mengapa orang benar diberkati? Nasihat, jalan, dan komunitas adalah nasihat yang datangnya dari Tuhan. Jalannya adalah jalan-jalan yang ditentukan Tuhan, dan komunitas teman bergaulnya adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Diberkati. Jadi kalau saudara dan saya mau menikmati berkat Tuhan secara fisik, materi, jasmani, atau secara rohani, spiritual, maka perlu menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Nasihat dari siapa yang paling banyak saudara dan saya ikuti dalam keseharian? Dari dunia, dari setan, atau dari orang-orang jahat? Lalu jalan yang mana yang saya dan saudara tempuh? Jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu, jalan yang menyesatkan, atau jalan buntu yang tidak ada jalan keluarnya? Tentunya kita berharap jalan yang kita lewati adalah jalan yang dipimpin, disertai, dikuasai oleh Tuhan. Pilihan ada pada saudara dan saya. Dan yang ketiga adalah diberkati kalau kita ada di dalam persekutuan, komunitas, orang-orang percaya. Karena itu adalah baik bagi kita untuk mengunjungi, mendekati diri pada kelompok-kelompok komunitas orang percaya, orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta Tuhan. Nah, ini lagi-lagi adalah keputusan saudara dan saya, bukan orang lain. Kalaupun ada orang lain memberi nasihat, ikuti loh persekutuan ini, mari kita beribadah tiap minggu, ayo kita punya kelompok doa bersama. Nah, ini penting. Saudara dan saya bisa memanfaatkan itu dengan penuh sukacita. Dengan tiga hal ini, pemazmur mengatakan orang-orang seperti itu diberkati, berbahagia. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sudahkah kita berbahagia? Tidak hanya melulu berkaitan dengan ada rupiah, ada jabatan yang tinggi, dan segala kebutuhan jasmani dicukupkan. Tidak hanya melulu hal itu. Maka kita bisa lihat bagaimana Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya dalam Matius pasal yang ke-11, ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Artinya Tuhan mengendaki kita untuk menikmati kelegaan yang disediakannya. Tinggal lagi kita mau melangkah tidak. Tuhan sudah menyediakan, Tuhan sudah mengaruniakan. Kalau kita bisa melangkah, itu anugerah Tuhan. Kalau kita bisa memilih, itu anugerah Tuhan. Ada banyak orang tidak mampu melangkah dan tidak mampu memilih. Mengapa? Karena belum dianugerahkan Tuhan. Jadi Tuhan mendahului respon kita. Tuhan mengaruniakan dulu kepada kita kemampuan untuk bisa melangkah. Dan ketika kita melangkah dan menjalankan itu pun di dalam anugerahnya. Istilah yang sering kita dengar namanya from grace to grace, dari anugerah kepada anugerah. Jadi hidup kita hidup yang penuh anugerah. Sehingga nasihat, jalan, komunitas itu pun anugerah yang disediakan Tuhan Allah untuk saudara dan saya menikmati hidup yang penuh berkat. Lalu bagaimana kita bisa memiliki sebuah screening atau sebuah saringan
saringan terhadap nasihatnya benar atau tidak. Jalan-jalan yang diusulkan oleh orang-orang di sekitar kita benar atau tidak, salah atau tidak, jahat atau baik. Bagaimana kita memilih dan memilah komunitas mana nih yang membangun kerohanian saya. Nah, perlu ada standar, ukuran, bahwa nasihat ini benar, nasihat ini baik, jalan yang saya tempuh ini sudah tepat, jalan yang saya lalui ini sudah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa memilih dan memilah dan akhirnya masuk ke dalam keputusan. Ada standarnya, ukurannya. Itu sebabnya pemazmur mengatakan kita harusnya memiliki ukuran dan standar itu. Apa itu? Firman Tuhan. Jadi cara pandang kita yang menjadi presaposisi untuk menentukan pilihan harus berdasarkan pada firman Tuhan. Nah, bagaimana firman Tuhan itu menjadi dasar arah dari pilihan kita? Kalau kita malas membaca, malas merenungkan, malas melakukannya, tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Kecuali zaman sekarang pun, walaupun kita tahu, malas melakukannya, tidak mungkin. Kan tidak mungkin. Kecuali zaman sekarang pun, walaupun kita tahu, dapat mengevaluasi. Oh iya, ini benar, ini salah, ini tidak tepat. Nah, tidak berhenti di sana, saudara. Tidak berhenti di dalam kita mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Tidak berhenti pada tataran kognitif. Tidak berhenti pada tataran pengertian belaka. Tapi keseluruhannya, bagaimana kita menghidupi firman. Dengan kita menghidupi firman, lambat laun kehidupan spiritual kita menghasilkan buah. Sehingga ketika kita berada di dalam situasi apapun, kita bisa menghasilkan buah karena ada firman di dalam hati, ada Roh Kudus yang mengingatkan, dan kuasa Kristus yang memberikan damai kepada kita. Sehingga sungguh ada buah yang dihasilkan dan kita hidup penuh dengan semangat. Ini penting. Jadi firman itu membuat kita dapat menentukan nasihat, jalan, dan komunitas mana yang benar dan mana yang baik. Selain itu, firman yang ditanamkan jalan dan komunitas mana yang benar dan mana yang baik. Selain itu, firman yang ditanam merasakan kehadiran kita. Dan kita bersyukur untuk situasi dan kondisi itu. Dan pada akhirnya, kita akan menikmati hidup yang kekal. Jadi kalau kita bisa memperhatikan di ayat yang ke-5 itu mengarahkan kepada kita suatu pemikiran eskatologis. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Artinya saudara, apa yang kita tabur saat ini itu bersifat kekekalan. Tidak berhenti dan habis di sini. Apa yang saudara dan saya tabur, hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang suci, hal-hal yang adil, itu akan memiliki dampak sampai kepada kekekalan. Karena itu, mari kita tabur yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang mulia. Karena ini bukan hanya berhenti di sini, atau berhenti pada waktu saya meninggal, tapi semuanya berkelanjutan sampai kepada akhir zaman, sampai kepada kekekalan. Demikian juga orang-orang jahat. Orang-orang jahat, orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya sukanya berbuat dosa. Sukanya dia melakukan hal-hal yang mencemooh orang lain. Sukanya hidup dalam keputusasaan. Orang-orang yang tidak mau hidup dalam persekutuan orang percaya. Dan ini banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang hidupnya menuju kepada kebinasaan. Entah dia sudah beragama atau belum, sudah mengikuti tata cara ritual keagamaan atau belum. Ada banyak di sekitar kita yang hidupnya berada di dalam kegelapan, suka berbuat dosa, senang membicarakan dosa, kumpulannya pencemooh semua. Dan ini dapat kita saksikan tiap hari, baik melalui media sosial maupun melalui kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana kita memperhatikan tindakan-tindakan kejahatan itu terus terjadi. Dan mereka membutuhkan sebenarnya nasihat, jalan, dan persekutuan orang-orang percaya. Tetapi kalau saudara dan saya adalah orang benar, maka kita memberitakan, menjelaskan, membawa mereka kembali kepada Tuhan. Namun sekali lagi, perubahan, transformasi kehidupan dari orang-orang yang berdosa, sama seperti kita, itu hanya mungkin kalau Allah beranugerah, Roh Kudus bekerja, Kristus berkenan. Kalau tidak, selamanya mereka ada di dalam kegelapan. Beragama, mengaku percaya ada Allah, mengaku memiliki suatu keyakinan yang disebut dengan self-confidence, tetapi sebenarnya berada di dalam kegelapan. Ada orang menyangka jalannya menuju kepada yang lurus, tapi ternyata jalan-jalannya serong dan di dalam kegelapan. Tuhan Yesus pernah menyatakan kepada kita melalui firman Tuhan bahwa Dialah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melaluinya. Karena itu, saudara, siapapun saudara, dalam kondisi seperti bagaimanapun, come to Jesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ceritakan hidupmu, ceritakan pergumulanmu, ceritakan persoalanmu. Datang kepada Tuhan Yesus dengan penuh komitmen dan memohon belas kasihannya, dan menyadari bahwa hanya Dialah yang memberikan kelegaan, hanya Dialah yang memberikan nasihat yang baik, dan hanya Dialah satu-satunya jalan, tidak ada yang lain. Dengan demikian, saudara dan saya akhirnya bisa mengaminkan kata pertama dari Mazmur pasal 1 ayat 1, yaitu diberkatilah. Apakah saudara mau diberkati oleh Tuhan? Ataukah saudara hanya maunya hidupnya seperti ini saja? Silakan saudara menjawab sendiri dan berkomitmen di hadapan Tuhan. Untuk mengakhiri daripada renungan hari ini, saya ingin mengingatkan saudara untuk tetaplah berdoa, tetaplah membaca firman, tetaplah bersekutu, dan tetaplah beribadah bersama. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk refleksi dari firman dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Biarlah kiranya Engkau menolong kami dan anugerah-Mu yang mendahului respon kami, untuk kami hidup dari anugerah demi anugerah, dari kasih karunia demi kasih karunia. Kiranya Roh Tuhan menopang kami, memelihara iman kami. Tariklah kami kepadamu ya Bapa, di dalam kasih-Mu. Berkat-Mu atas kami, dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.